Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas, yaitu Purwokerto, adalah suatu nama yang bisa dikatakan sebagai nama yang bernasib keterpaksaan. Jadi nama terpaksa. Bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai nama kecelakaan sejarah. Jadi Purwokerto ini merupakan nama berdasarkan bacaan dari bahasa Jawa, Jogja, dan Solo ya. Jadi mestinya dibaca bukan Purwokerto. Nah, sebenarnya bacaan Purwokerto ini menjadi lazim itu ketika orang menyebut suatu lembaga, ya misalnya lembaga pendidikan, maka akan menyebut nama lembaga itu dengan tempatnya itu adalah Purwokerto. Jadi Purwokerto ini sebenarnya suatu nama yang baru sebenarnya. Jadi orang tidak pernah sebenarnya zaman dulu tahun 7 bulan saja Purwokerto itu jarang disebut itu. Jadi orang biasanya akan menyebut Purwakerta gitu ya. Atau nanti juga ada sebutan lagi singkatannya dan seterusnya. Jadi kata Purwokerto itu sebagai kota yang dengan terpaksa dipakai nama itu karena di satu sisi ketika akan menggunakan nama yang lebih kuno, yang lebih tepat, ternyata lebih sulit. Karena nama itu harus dibaca dengan sesuatu yang mungkin bagi manusia sekarang itu akan meragukan gitu ya. Maka kemudian orang menyebutnya dengan Purwokerto. Jadi Purwokerto ini di satu sisi masih mengandung kekunoan, di satu sisi juga mengandung kekinian. Nah, kekunoannya itu dari kata kerto. Kerto dari kata kerta. Dan tentu saja kerta ini kemudian dibaca dalam bahasa yang lebih baru, yaitu Karta. Jadi untuk kasus Yogyakarta, Surakarta, ya mestinya kalau dibaca dengan bacaan yang lebih kuno, itu mestinya Surakarta, Yogyakarta. Dan hal itu juga sama dengan kota Purwakarta di Jawa Barat. Jadi ini kata Karta itu merupakan kata yang lebih muda daripada Kerta. Nah, ya. Jadi Purwokerto sendiri tidak mungkin meniru kata Purwakarta untuk mensejajarkan dengan Yogyakarta dan Surakarta. Karena kalau sampai diberi nama Purwakarta, berarti ada kesamaan dengan nama sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Jangankan itu, kalau misalnya Purwokerto tetap disebut dengan Purwakerta, ini pastilah juga akan bisa menimbulkan kebingungan gitu ya, terutama di kalangan ya terutama petugas pos. Karena kata Purwakarta dan Purwakerta itu perbedaannya sangat sedikit sekali, sehingga orang kemudian juga sulit untuk membedakan antara Purwakarta dan Purwakerta. Nah, akhirnya memang dengan sangat terpaksa kata Purwokerto dipakai untuk membedakan antara kota di Jawa Barat tadi dengan di Jawa Tengah.
Jangankan itu, ketika alamat disebut Purwokerto saja, dan orang memang banyak yang lebih tahu di luar, tetapi masih ada saja kasus-kasus salah kirim surat misalnya. Jadi jelas Purwokerto itu adalah di Jawa Tengah, walaupun tanpa keterangan Jawa Tengah, mestinya orang sudah tahu bahwa Purwokerto itu ada di Jawa Tengah. Jadi memang nama Purwokerto itu nama yang berbau Jawa, dimaksudkan berbau Jawa supaya terbedakan dengan Purwakarta yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Barat itu. Nah, oleh karena itu memang kode pos kalau dipakai itu memang lebih memudahkan daripada tidak ada. Bahkan kemudian secara ekstrim, kalau alamat itu dikirim dari Jawa Barat, lebih baik ditambah dengan Purwokerto Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Nah, itu baru pasti sampai alamatnya, gitu ya. Jadi memang penamaan Purwokerto adalah nama yang terpaksa, nama yang harus dilakukan supaya alamat-alamat ya persuratan itu tidak mengalami kebingungan dan juga salah kirim. Jadi kejadian salah kirim ini pasti sering terjadi karena menganggap nama itu sama dalam artian yang sama. Ya, tapi yang jelas bahwa Purwakarta itu nama yang lebih baru yang seiring dengan Yogyakarta dan Surakarta tadi. Nah, kalau Purwakarta masih sedikit mempunyai kegunaan, tetapi kegunaannya itu didukung oleh pembacaan vokal A menjadi vokal O, sehingga inilah yang baru. Jadi nama Purwokerto ini ada yang kuno, ada yang baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.